Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lawan dari rugi adalah untung. Lawan dari untung adalah rugi. Sebagaimana lawan dari riya adalah ikhlas. Lawan dari adil adalah zalim. Kita simak surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya ada petugasnya. Sesungguhnya insan itu dalam kerugian, kecuali memang kita ini rugi. Dulu di rahim ibu serban cukup, terurus, bisa dikurangi reverbnya, efeknya ya. Mungkin kalau ngaji bagus banyak efek, tapi kalau vokal kurang tepat. Harus dibedakan yang untuk bicara dan untuk ngaji ya. Yang amin dan yang imam jangan dicabut nanti ya. Jangan pernah dicabut ya. Ada untuk vokal, ada untuk... Maaf sekaligus, yang untuk imam jangan dicabut. Sudah bagus pakai efek, tapi kalau untuk vokal dikurangi efeknya supaya jelas kata-katanya. Di dalam perut lalu lahir rugi. Dari yang serba tercukupi, kita harus ada di dunia yang sudah banyak bakteri, virus dan segalanya. Lalu kita dapat susu ibu. Umur 2 tahun rugi, kita nggak dapat jatah air susu lagi. Kita harus mulai berjalan, kita harus mulai mencari, menemukan sendiri. Makin besar, sebetulnya kita tidak seenak waktu bayi, karena kita harus sudah mulai belajar, sekolah. Beda dengan di perut ibu, beres semuanya. Makin besar, makin balik, kita sudah semakin agak jauh dari orang tua, makin jadi terikat. Lelaki jadi punya tanggung jawab, lelaki jadi harus tanggung jawab. Wanita juga nikah rugi, jadi hamil ya, jadi perutnya besar, melahirkan. Kalau sudah melahirkan sebetulnya rugi juga, jadi terikat oleh bayi. Benarkah? Laki-laki kalau sudah jadi suami rugi juga, harus menafkahi istri, tanggung jawab, cari kontrakan, rumah,
jaga kesehatannya, melindungi. Jadi banyak anak makin rugi juga tuh, tanggung jawab makin besar, makin banyak yang harus kita siapkan. Benar, fisik makin melemah. Kecuali yang menjalani semua ini dengan 4. 1, yang punya iman, nggak rugi. Membanting tulang, mencari nafkah, semua itu nggak rugi kalau pakai iman. Karena kalau tidak pakai iman, nggak ada nilainya semua itu. Yang kedua, yang tidak rugi, yang jadi amal soleh. Nikah, melahirkan, cari nafkah, membiayai keluarga, itu tidak rugi. Semuanya jadi kebaikan, jadi bekal pulang. Yang ketiga, yang tidak akan pernah rugi adalah tawasobil haq dan tawasobis sabr. Jadi yang hidup mah pasti rugi aja, tambah tua tuh tambah rugi. Banyak uang juga rugi dan nggak bisa dinikmati. Karena orang tambah tua tuh rezekinya semakin sedikit. Kalau adik-adik kan ingin makan enak tuh susah karena nggak ada uangnya. Kalau sudah sepuh ingin makan enak susah, bukan nggak ada uangnya, jadi penyakit. Tapi semua ini tidak rugi kalau dihadapinya dengan penuh keimanan. 4 tadi. 1, amanu. 2, wa'amilus sholihat. Duh punten ya. 3, tawasobil haq. 4, tawasobis sabr. 1, iman itu menurut Imam Ibnu Qayyim paham kebenaran. Jadi orang yang tidak rugi itu adalah orang yang berilmu. Karena iman itu harus dengan ilmu. Tidak ada ilmu, tidak ada iman. Kurang ilmu, kurang iman. Iman itu perkataan, hati dan perbuatan sama, percaya ke Allah. Jadi orang yang akan beruntung adalah orang yang selalu mencari ilmu sehingga paham kebenaran. Harus dengan iman. Tanpa iman tidak ada nilainya apapun. Seorang petugas sampah yang sering dianggap remeh oleh orang, di sisi Allah bisa jauh lebih mulia daripada presiden yang tidak beriman. Budak hamba sahaya di zaman dulu lebih mulia dibanding majikannya yang kaya raya yang tidak beriman. Jadi kita jangan kagum kepada orang yang punya dunia tapi tidak punya iman. Karena orang yang beriman itulah yang mulia di sisi Allah. Makin kuat iman, makin enteng. Apa ciri kuat iman? Dilihat dari 2, khauf dan roja. Makin kuat iman, dia makin takutnya hanya ke Allah, harapnya hanya ke Allah. Melemah iman, takut dan harapnya ke makhluk. Makin berharap ke makhluk, makin takut ke makhluk, makin tidak bahagia. Padahal makhluk tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah. Jelas hadirin, bahagia dan tenang itu tergantung khauf rojanya kemana. Kalau khauf dan rojanya ke makhluk, tidak ada tenang. Khauf itu apa? Takut. Roja, harap. Jadi makin kuat iman, makin lepas tuh takut dan harap ke makhluk. Kenapa? Karena tahu bahwa makhluk itu tidak punya kemampuan memberikan manfaat, tidak punya kemampuan memberikan mudarat tanpa izin Allah. Yang tidak rugi itu adalah tiap waktu itu jadi amal soleh. Amal soleh itu syaratnya 2. 1, niatnya lillahi ta'ala, ikhlas. Yang kedua, caranya benar.
Jadi sekarang tugas hidup kita tuh benar-benar menjaga niat dan menjaga amal supaya itu di jalan Allah. Sudah jalanin saja hidup mah. Dan gak akan kemana-mana, rezeki tidak kemana-mana, jodoh tidak kemana-mana. Apa yang ditetapkan Allah untuk kita tidak akan ada yang bisa ngambil. Apa yang bukan untuk kita tidak akan ketemu dengan kita. Tapi apakah jadi amal atau tidak, itulah urusan kita. Jelas ya, rezeki udah ada belum? Sudah, tapi jadi amal atau tidak tergantung bagaimana kita punya niat dan cara yang benar. Itu maling-maling itu ketemu dengan rezekinya sendiri tuh. Nah kalau nggak ada rezekinya, gagal maling tuh. Jelas hadirin? Pangkat jabatan itu Allah yang bagiin. Tapi ada yang jadi amal, ada yang tidak jadi amal. Jadi kiai udah jelas garis dari Allah. Tapi kiai yang jadi amal atau kiai yang jadi dosa bisa. Hafiz Quran itu juga Allah yang menentukan. Tapi apakah ngapalin Quran jadi amal atau tidak, itu tugas kita. Jelas hadirin? Dan ini penting dipahami. Jadi jangan takut. Apa yang untuk kita ketemu, tapi belum tentu jadi amal soleh. Kayak saya dakwah ini ya, ini udah ketentuan Allah nih. Jam ini harus dakwah. Masya Allah hadirin, macet ya. Dari Jakarta sampai ke sini dari Depok tuh, Masya Allah. Berangkat jam 1:30 sampai di sini harus pindah naik motor dari pinggir tol ke sini. Itu udah ketentuan Allah gitu. Jadi amal atau tidak tergantung saya, uring-uringan atau tidak. Ridho enggak dengan macet. Sekarang saya ceramah 1 jam atau setengah jam, udah takdirnya saya ceramah. Tapi jadi amal atau tidak tergantung niat dan caranya. Tidak semua orang beramal jadi amal soleh. Banyak yang sedekah tapi belum tentu diterima. Dia beramal sedekah tapi belum tentu amalan soleh. Amal soleh itu amal yang diterima oleh Allah ya. Tidak semua amal diterima. Yang berjihad banyak tapi yang diterima belum tentu. Yang belajar agama banyak, yang dakwah banyak, yang diterima belum tentu, yang belum tentu jadi amal soleh. Makanya hati-hati. Kita harus tahu persis ilmu niat dan juga yang kita lakukan benar atau tidak. Kalau enggak rugi. Yang ketiga, nah ini nih, tawassobil haq, yaitu kewajiban dakwah. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran 110. Ini berkaitan dengan kewajiban dakwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman,
namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan beriman kepada Allah. Ada orang yang ngajak baik, ada juga yang menolak kemungkaran, ada, tapi nggak pakai iman, nggak menjadi umat terbaik. Oleh karena itulah, memang yang paling penting dalam hidup ini beriman ke Allah. Semua pendidikan itu harus pendidikan keimanan. Hujan, mengapa hujan turun? Karena Allah memerintahkan hujan. Syariatnya, air dibuat menguap, kemudian dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk awan, dan pada tempat yang Allah tetapkan, Allah turunkan dengan jumlah yang Allah kehendaki, dan setiap air hujan bertasbih kepada Allah. Itu harusnya pelajaran biologi itu. Gaya tarik bumi 9,8 skala Richter diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga terjadi kehidupan dunia. Buah bisa jatuh, orang bisa melahirkan, kaki kita bisa ajak di bumi. Itulah gaya gravitasi yang ditetapkan oleh Allah. Bumi ini di dalamnya mengandung unsur-unsur yang membuat ada gaya kutub utara dan selatan sehingga menimbulkan medan magnet. Medan magnet ini diciptakan oleh Allah supaya sinar matahari dan berbagai hal yang membahayakan makhluk bumi terjaga. Dengan ada medan magnet seperti itu, orang bisa berangkat kemana-mana karena melihat kompas. Allah lah yang menciptakan semua ini. Sayang kita belajar fisika, belajar biologi, belajar apapun, Allahnya nggak disebut. Jadilah muridnya kurang iman. Rantai makanan, kita kan sering lihat rantai makanan, benar? Tikus memakan padi. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, terus gimana? Ular dimakan apa lagi? Elang, terus elang. Itu rumit. Yang lebih gampang, ikan memakan produksi yang dioplet, ya. Oplet itu adalah kakus. Ikan memakan kotoran. Lalu yang dari oplet itu memancing ikan. Ini yang lebih gampang, yang siklusnya. Udah gitu dia makan, terus setor lagi, ini lebih gampang, lebih dekat siklusnya. Harusnya disebutkan Allah lah yang mengatur rezeki. Tikus yang dimakan ular sudah ditetapkan bakal mati dimakan ular, karena begitulah rezekinya. Makanya dibuat tidak sulit, sebelum ditelan kena bisa dulu sehingga tidak menderita. Lihatlah singa. Singa memakan binatang kijang yang diterkamnya. Allah sudah mengajari diterkamnya di sini, sehingga singa itu tidak bisa kijang itu tidak bisa bernafas sebelum dimakan rame-rame. Kenapa enggak ekornya dulu? Coba kalau singanya blow on, makan ekor dulu, enggak bisa. Atau makan tanduk dulu, ya. Begitulah, tapi tidak disebut Allahnya. Inilah kekurangan dari pendidikan kita yang membuat orang tidak beriman, kurang iman. Harusnya pelajaran apapun dikenalkan kepada Allah. Ini anak digambarkan bawa angsa, bawa apa tuh? Bangau, bawa bayi. Dari mana itu bayi? Harusnya anak-anak tahu Allah lah yang menciptakan. Wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Nah, kita punya kewajiban dakwah, hadirin. Kalau ada kemungkaran, tolak dengan tangan. Kalau tidak sanggup dengan tangan, tolak dengan lisan. Kalau tidak sanggup, minimal hati. Itu udah kewajiban kita. Itulah selemah-lemah iman. Jadi kalau tidak ada di hati kita kecenderungan menolak kemungkaran, memang nggak ada iman. Harus ada. Tadi lewat, ada parkir motor tengah sekali.
Kenapa nggak ada yang berani ngingetin? Harusnya dengan sopan, Kang, maaf, boleh saya bantu kepinggirkan ya? Bisa ketubruk kendaraan yang lain atau ada yang sulit nanti. Kan bisa. Tapi nggak ada keberanian itu. Ini yang kurang dari umat sekarang. Kita acuh terhadap kemungkaran. Orang buang sampah sembarangan, diam saja kita ini. Padahal jelas itu kezoliman. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Parkir sembarangan itu zolim, hadirin. Tapi kita nggak berani. Ada orang merokok sembarangan, kita nggak berani mengingatkan. Padahal ngerokok itu sebuah kezoliman. Buat dirinya zolim, asapnya juga buat orang lain zolim. Tapi kita tidak usah menghina perokok, karena perokok itu boleh jadi sangat ingin berhenti merokok, tapi nggak berdaya, belum berdaya. Kita bantu untuk bisa membuatnya berhenti merokok. Kita sering apatis terhadap kezoliman. Ini kerugian bagi kita. Hidup ini adalah untuk berdakwah. Rasulullah itu berdakwah. Para sahabat itu berdakwah. Keberuntungan itu ada dalam berdakwah. Lihat ya, amanu wa amilus sholihat, itu untuk kesempurnaan pribadi kita. Tapi yang terakhir, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, adalah kontribusi kita untuk menyolehkan orang lain. Amanu wa amilus sholihat adalah menyolehkan diri. Kita punya kewajiban tawassaw bil haq tawassaw bis sabr untuk ke orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Baru beruntung kita menyabarkan diri dan mengajak orang lain saling menasihat dalam kesabaran. Dua, yang pertama untuk kesempurnaan diri, dua untuk kontribusi ke orang lain. Kita punya kewajiban ngajar orang menerima pelajaran, dan kita punya kewajiban sabar dan bantu orang sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri. Semua masalah itu timbul daripada tidak bisa mengendalikan diri. Orang berzina dari nggak bisa mengendalikan pandangan, nggak bisa mengendalikan nafsu, nggak bisa mengendalikan syahwat, jadi maksiat. Orang korupsi daripada tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk dapat uang lebih banyak walaupun bukan haknya. Ahok masuk penjara nggak bisa mengendalikan mulutnya, sikapnya. Makanya kalau kita bisa bersabar di dalam mencari ilmu supaya beriman, bersabar ketika mengamalkan, bersabar ketika berdakwah, itu sudah jadi orang untung. Semua kegagalan karena kehilangan kesabaran. Sabar itu seperti kepala pada tubuh. Orang tidak punya sabar seperti orang yang tidak punya kepala, tidak punya kemampuan mengendalikan diri. Baik, sesungguhnya pendidikan kita tuh 4 aja udah cukup tuh. Mendidik orang beriman, mendidik orang jadi semua kesibukannya amal soleh, mendidik orang punya tanggung jawab dakwah, mendidik orang bisa sabar, udah untung tuh. Perusahaan, kalau bos dan karyawannya beriman, bos dan karyawannya beramal soleh, bos dan karyawannya tawassaw bil haq, bos dan karyawannya semuanya sabar, itu yakin perusahaan untung. Termasuk sebuah bangsa. Kalau bangsa itu beriman, bangsa itu aktivitasnya jadi amal soleh, bangsa itu benar-benar sibuk dalam dakwah, bangsa itu penuh kemampuan mengendalikan diri, bangsa yang untung. Orang rugi itu tidak punya iman, tidak punya amal, tidak berdakwah, tidak sabar. Ini anak siapa, Dek? Anak siapa ini? Nggak tahu? Coba Adek jelaskan ceramah barusan. Kurang, karena ini anak siapa harus ketahuan ya, bahwa anak nggak tahuan ibu bapaknya. Adek anak siapa? Anak ibu pasti ya. Ada pertanyaan? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintah saling menasehati. Saya terkadang merasa minder untuk menasehati orang lain gitu. Bagaimana cara kita menyikapi diri dalam merasa minder itu? Terima kasih. Minder itu karena kita fokus kepada kekurangan. Padahal kita punya kewajiban. Jadi dalam dakwah itu tidak boleh menunggu sempurna, karena itu tidak akan pernah terjadi. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Sampaikan dengan niat tidak menggurui. Jadi posisi kita itu di bawah, yaitu membantu yang belum tahu jadi tahu, membantu yang lupa jadi ingat, membantu yang lalai jadi semangat, membantu yang tergelincir bangkit kembali. Nah, yang membuat kita susah itu kalau kita posisinya di atas, ngajarin orang, ngasih tahu orang itu beda. Tapi kalau membantu, nggak beban buat kita. Ya, posisinya khidmat. Diajarin guru jangan menyimpan posisi sebagai ustadz itu di atas yang lain. Maksimal sama, yang benar itu di bawah, membantu. Sayyidul qaum khadimuhum. Ada pertanyaan selanjutnya? Ya. Tapi ini harus jelas dulu, ini anak siapa, kasihan. Dek, mana orang tuanya? Di belakang. Oh ya. Mau ke ibu? Boleh? Gak mau? Atau ini ibunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bunyi, Bu? Saya datang ke sini jauh dari Jawa, dari Cilacap, Pak. Alhamdulillah. Saya minta solusi dari AA. Syukur alhamdulillah saya sudah dari ibu dari seorang putri. Saya kebetulan dari ibu belum bisa menemani anak saya. Saya merantau. Saya cuma minta sama anak saya ngaji katamin Quran. Tapi pulang saya tanya, sudah khatam belum? Maaf, saya belum khatam Quran. Saya mau diapain sama mama. Terus sekarang anak saya kebetulan sudah 15 tahun, sudah selesai sekolah MTS. Kebetulan habis ini ya memasuki bulan Ramadan, memasuki bulan yang baik. Saya bermaksud memasrahkan AA buat mengaji khatam Quran di sini. Minta solusi AA sebaiknya bagaimana? Pertama pertanyaannya, ibu sudah khatam Quran belum? Kalau saya sudah, anak sayang belum. Kapan ibu dulu khatam Quran? Dulu Waktu kelas 5 SD khatam. Kalau gitu sekarang ibu harus khatam lagi. Ya, mudah-mudahan saya belajar lagi. Apa yang ibu inginkan ada pada anak, harus ada pada orang tuanya dulu. Iya. Nanti Allah memudahkan anak bisa menghatamkannya. Jadi anak itu berbuat baik sebagai hadiah dari Allah bagi orang tua yang berusaha baik. Ya, makasih. Jadi ibu bagus menginginkan anak khatam, tapi kurang bagus kalau kitanya kurang khatam, ya. Iya. Tapi bagaimana solusi? Saya kan sudah datang dari Jakarta, dari Jawa. Saya mohon anak saya tuh bisa tinggal di sini selama Ramadan. Baik, nanti ibu temui DKM, ya. Terima kasih. Baik. Saran saya yang paling penting adalah ibu sering baca Quran, ya. Insya Allah. Pokoknya kalau ibu ingin anak rajin baca Quran, harus orang tuanya dulu. Ingin anak sopan, orang tuanya paling sopan. Ingin anak rajin, orang tuanya rajin. Ingin anak bersih hati, orang tuanya bersih hati. Anak jadi soleh itu hadiah dari Allah, karena Allah menyaksikan apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau hanya menuntut, tidak sepenuhnya salah, tapi tidak ada tenaga untuk merubah orang. Ya, Bu? Satu lagi boleh, Satu lagi pertanyaan, Apa, Bu?
Menurut AA mana yang lebih utama antara pengamalan dan pengalaman A? Apa? Pengamalan dan pengalaman. Pengamalan dan pengalaman. Oh, kalau diamalkan langsung berpengalaman, Bu. Makasih A. Jadi kalau ibu mengamalkan, ibu langsung pengalaman. Iya kan? Kita mengamalkan sholat langsung berpengalaman itu. Iya kan? Menurut saya yang paling penting itu adalah mengamalkan, Bu. Karena dengan mengamalkan dia pengalaman, ya. Ya, yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan yang diberikan mikrofonnya yang memang bisa dipakai, ya. Ya. Ya, saya dari Medan. Saya mempunyai pertanyaan, Nak. Gini, di daerah saya itu ada sistem animisme, masih percaya terhadap benda-benda yang dianggap gaib gitu, Pak. Jadi saya itu di Medan itu di bagian Tanah Karonya, agak jauh sedikit dari kota Medannya. Di situ minoritas itu Muslim dan mayoritas non Muslim gitu, Pak. Saya sebagai orang Muslim itu jangan dituk-tukin terus, punten, yang ngecek mikrofon. Saya sebagai orang Muslim yang sedikit paham tentang agama, terkadang mengajarkan pada mereka bahwa hal itu meski ditinggalkan gitu, Pak, tapi budaya itu mengajarkan mereka supaya hal itu tetap dipertahankan gitu, Pak. Jadi saya yang bisa dibilang masih minim gitu tentang pengetahuan itu, saat mengajarkan pada mereka, saya itu dikucilkan gitu, Pak. Karena saya seorang yang Muslim dan minoritas juga situ Muslim juga, gitu. Jadi orang itu lebih akan mendengarkan perkataan dari yang mayoritas gitu, Pak. Jadi saya merasa gimana sih cara saya supaya menyadarkan orang ini gitu, Pak. Baik. Pertama, kita tidak bisa menyadarkan orang. Orang bisa berubah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tolong digaris bawah hidayah. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Itu udah harus prinsip itu. Jadi bukan saya yang menyadarkan, tapi semoga saya jadi jalan. Karena kalau kita bisa menyadarkan orang, Rasulullah juga tidak bisa menyadarkan orang. Rasulullah itu fadzakir innama anta mudzakir. Kita mengingatkan, ya. Tugas Rasul itu 3. 1, tadzkirah, memberikan peringatan. 2, ta'lim, memberikan pengajaran. Dan yang ketiga, tazkiyatun nafs, mensucikan. Jadi adik harus belajar banyak supaya nanti bisa memberikan ilmu, memberikan pengajaran. Dan jangan lupa kita harus mensucikan hati kita. Tidak ada sombong, tidak ada ria, tidak ada takabur. Nah, kalau kita hanya semakin membersihkan hati, ilmu nambah, kita jadi jalan nanti dari Allah. Gitu deh. Dia enggak nurut aja, jangankan kita, Nabi juga ada yang enggak diturut, ya. Terus saja memperbaiki diri, terutama mensucikan hati, ya. Karena kalau makin bersih hatinya, syariatnya kita makin nyaman. Kalau kita makin nyaman, orang juga jadi nyaman mendengar dakwah kita. Kalau hati kita belum bersih, memang hatinya bawahnya gelisah, nggak enak. Nah, kalau kita nggak enak, wajah kita tuh nggak enak dilihat, kata-kata nggak enak didengar, tulisan nggak enak dibaca. Makanya tazkiyatun nafs itu menjadi pokok sekali di dalam dakwah, ya. Bersihkan hati supaya doanya mustajab, gitu. Ingat, kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang. Doakan, temui dengan akhlak yang baik. Nggak mau dengar, nggak mau nurut, nggak apa-apa, memang begitu. Tapi suatu saat kalau Allah menghendaki kita digunakan jalan, robah tuh orang.
prinsip terpentingnya adalah kita tidak bisa membulak-balik hati orang, hanya Allah yang bisa. Kita simak ayatnya, surat Al-Qasas ayat 56. Simak ayat ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Saudara pasti bingung, ngomong apa? Bantu saya supaya hafal ayat ini gitu. Surat apa? Al-Qasas ayat 56. Jadi Allah yang ngebulak-balik hati, termasuk ke anak, ke suami, ke istri. Tugas kita sih cuma memberi peringatan saja. Fadzakir innama anta mudzakir. Terima kasih. Ini coba pengurus yayasan acungkan tangan. Pengurus koperasi, grup koperasi ada? Hanya ketuanya. DPU. Ya. Alhamdulillah. Saya memang untuk acara ini sungguh-sungguh ngejar, hadirin. Berusaha sekuat tenaga datang ke acara Badaisah, karena ini lebih intern kita ya. Kalau besok malam Jumat sudah banyak jamaah dari luar dan kita yang mengalah mengutamakan para tamu. Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin, irhamna. Doa yang maha menatap, berkahi majelis ini. Bukakan hati kami agar yakin padamu ya Allah, sehingga setiap saat kami merasa ditemani olehmu, merasa disaksikan olehmu, merasa didengar olehmu, merasa hati ini diketahui segalanya olehmu. Jadikan setiap waktu kami selalu sibuk mengingatmu, menyebut namamu, setiap saat merasakan kehadiranmu ya Rabb. Jadikan apapun yang kami lakukan benar-benar hanya karena Engkau, hanya mencari ridhomu, mencari cintamu. Jadikan setiap langkah ini langkah di jalanmu ya Allah. Ya Allah, jadikan kesibukan kami menjadi amal soleh kami, bekal pulang kami berjumpa denganmu. Jadikan kami menjadi hamba yang Kau pilih, bukti kemuliaan agamamu, jalan hidayah bagi hamba-hambamu, jalan ilmu bagi yang masih jahil, jalan kebaikan bagi sebanyak mungkin hambamu. Hadirkan kebaikan dimanapun Kau takdirkan kami hadir ya Allah, dan berikan kesanggupan kami menjadi jalan tercegahnya kemungkaran. Engkau yang mencegah, golongkan kami menjadi jalan tercegahnya kemungkaran. Ya Allah, indahkan hidup kami dengan kesabaran, indahkan hidup kami dengan kesabaran, dekatkan kami dengan kesabaran. Berikan kami kesabaran ketika kami dalam taat padamu, berikan kesabaran ketika kami menjauhi maksiat, dan karuniakan kesabaran ketika kami menyikapi takdir-Mu ya Allah. Hanya Engkau lah yang memberikan sabar, memberikan nikmat iman, memberikan taufik beramal, memberikan kemampuan berdakwah. Ya Allah, jadikan waktu yang tersisa ini benar-benar ada dalam keberuntungan,
Engkau jauhkan dari kerugian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, maaf. Semoga ada manfaatnya. Selamat menafakuri surat Al-Asr tadi dan mempraktekannya. Cukup 4 saja. Dalam hidup ini tidak akan rugi. Iman, amal soleh, dakwah, dan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai penutup, semua santri harus terlibat nyapu di tetangga, ya. Tidak ada satupun yang tidak membersihkan jalan ataupun fasilitas umum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.